15 menit, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan, arahan, dan masukan dari masing-masing guru. Sebelum presentasi, silakan berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya respekkan, yang saya hormati dosen pembimbing 2, Bapak Elvi Juliansah MSI MKes. Yang saya hormati dosen pembimbing Ibu Sunarti SKM MKes. Izin Bapak Ibu, saya akan mempresentasikan proposal saya. Sebelumnya saya akan membacakan biodata saya. Nama saya Rayani, NIM 2381081132011052, tempat tanggal lahir tanggal 18 Mei 1978, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan PNS. Alamat rumah Jalan Tabrani dan Haji Ibrahim, Desa Ramji, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Proposal penelitian yaitu hubungan perilaku hidup bersih dan sehat ibu balita dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Seberang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, tahun 2003. Perilaku hidup bersih dan sehat atau biasa disebut PHBS merupakan perwujudan orientasi hidup sehat dalam wilayah perorangan, keluarga, dan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan, memelihara, dan melindungi kesehatannya baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial. Penyakit diare merupakan salah satu penyakit yang berbasis lingkungan. 3 faktor yang dominan adalah sarana air bersih, pembuangan tinja, dan limbah. Ketiga faktor ini akan berinteraksi bersama dengan perilaku buruk manusia apabila faktor lingkungan terutama air tidak memenuhi syarat kesehatan karena tercemar bakteri didukung dengan perilaku manusia yang tidak sehat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan perilaku ibu balita mencuci tangan dengan air bersih dan satu dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Seberang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas tahun 2023. Desain penelitian adalah rencana penelitian yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban terhadap pertanyaan peneliti. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini desain penelitian analitik korelasi dengan pendekatan proseksional. Dalam penelitian analitik korelasi ini, peneliti mencoba mencari hubungan antara variabel yang kemudian dilakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan serta mencari seberapa besar hubungan antara variabel yang ada. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh rumah yang di dalamnya terdapat ibu balita dan ibu balita di mana balita yang pernah menderita diare di wilayah kerja Puskesmas Seberang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Jumlah balita yang ada pada saat penelitian dilakukan yaitu sebanyak 35 balita. Analisis data dilakukan untuk mengetahui hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Analisis dilakukan menggunakan uji T-square. Uji ini menggunakan nilai kepercayaan jadi 95% dengan 5% variabel
masih tanya jawab sih, ya. Apa yang mau dilakukan Ibu Sari ini pada saat penelitian? Mau melakukan penelitian tentang apa, desainnya bagaimana, nah itu yang mau di cross check. Jadi jangan membayangkan bakal tanya jawab seperti apa di sidang gitu, enggak ya. Jadi biasa aja dan terlalu berat. Kalau mau minum dulu nggak apa-apa, santai aja. Saya udah baca 11 dari filenya ya, jadi masih saya tanda-tandai dari cover depan ya.
wilayah. SKI. Kesehatan Indonesia. Tapi dah muncul ke SKI. Iya, sudah ada datanya. Jadi boleh kalau biasa kasus-kasus tertentu itu ada pusdatin misalnya ya. Nah itu sumber-sumber data kesehatan di tingkat nasional. Nah kalau yang Kalimantan Barat itu sama dia. Jadi dari laporan Kalimantan Barat dibawa ke nasional, ada keluar dia report atau laporan dari Prinsip Kesehatan Dasar atau SKI. Nah, kemudian data kasus diare di Kabupaten Sambas. Nah, ini biasanya dari data-data profil dinas kesehatan atau profil kesehatan Kabupaten Sambas. Ya, ini hubungannya biasanya memang dinas kesehatan ya. Nah, kalau misalnya online saya rasa banyak ada ya, kalau sekarang kan udah online ya. Kabupaten Sintang itu udah ada report yang 2023 profil kesehatan Kabupaten Sintang. Kalau Sintang ya, profil kesehatan Kabupaten Kapuasulu. Saya rasa sampai itu udah ada. Jadi cari tahun yang terbaru, kalau belum ada yang 2023 berarti 2022. Kemudian data kasus diare tingkat kabupaten itu bagaimana? Kemudian turun lagi ke puskesmas. Jadi data puskesmas menurut profil puskesmas Seberang jumlah DKS ya. Oh iya, jumlah kasus diare wilayah puskesmas Seberang sebanyak 35 kasus pada hari K. 35 kasus ini dari berapa balita yang di sana? Balita di Puskesmas Semberang dia ada 260, jadi sekitar 13%, 13,5% yang menderita diare. Puskesmas Semberang dulu, puskesmasnya puskesmas kecil dulu. Mungkin salah satu puskesmas yang kecil di Kabupaten Sambas ada puskesmas dengan wilayah kerjanya itu Bu, hanya satu desa. Awalnya puskesmas Semberang punya wilayah desa 5 desa. Terus ada pemekaran wilayah dari kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya jadi pindah ke kecamatan saja. Yang puskesmas Semberang tetap puskesmas kecamatan Sambas. Jadi tinggal satu desa. Jumlah penduduknya 2.769 orang. Balitanya berapa? 260. Itu namanya populasi ya. Iya. 260 tadi. Jadi dimasukkan di total populasi balitanya. Nah, 35 kasus dari 260. Ya, berarti menjelaskannya bukan jumlah kasus, angka
PHBS itu ada 8. PHBS nya ada 8 tuh. PHBS iya makanya kan cuci tangan. PHBS pun nggak tahu nih apa PHBS perorangan atau PHBS keluarga kan ada. PHBS tempat kerja. Ibu yang punya balita yang ini juga. Yang dimaksud indikatornya yang mana? Ada Kan berapa? cuci tangan, mandi, Iya. gosok gigi, ganti pakaian. Ada 10. Personal hygiene. 8 ya, 8. 10 indikator. 10 indikator PHBS. PHBS ini 10 indikator PHBS. Berarti kalau 10 liter 10. variabelnya Berapa? Yang saya ambil kejadian ibu balita yang ini. Ibu balita yang anaknya menderita diare terus Yang dihubungkan itu variabel kan ada variabel bebasnya sama terikat. oh variabel Bebasnya itu apa aja variabel yang mau dihubungkan dengan kejadian diare? lingkungan. Lingkungan. Sesuai dengan khususnya Bu. Tujuan khususnya. Makanya nanti mau diarahkan. Oh, perilaku ibu balita mencuci tangan Nah, dengan air tadi kan bersih. cuci tangan CTPS-nya. ada 10. Praktek cuci tangan. Ada 10 tuh, 8 halaman 8. Kalau di sini 10 indikator. Terus perilaku ibu yang menggunakan air bersih dengan menggunakan keluarga. Kemudian indikator. Indikator PHBS ada 10 di sini. Iya. Salinan ditolong oleh nakes, memberi hasil eksklusif, minimal bayi, mencuci tangan dengan air bersih, menggunakan air bersih, menggunakan jamban, bebas titik. Itu terlalu banyak Bu. Itu variabelnya. Jadi difokuskan aja misalnya pada perilaku ibu, praktik cuci tangan aja ya satu variabel tuh kan, hubungan praktik cuci tangan pakai CTPS ya, praktik cuci tangan pakai sabun dan sanitasi dasar dengan kejadian diare. Jadi 5 nanti dia itu. Variabelnya. Praktik cuci tangan, kemudian yang sanitasi tadi 4. Ada air bersih, ada jamban, ada sampah, ada limbah rumah tangga. Itu dia Bu. Jadi 5 variabel. Kalau ini bisa 10 variabel. Jadi yang ibu amati praktik cuci tangannya. Maksudnya kenapa nggak selesai botolnya ya? Ini kan ada balita Bu ya. Kalau hanya satu satu fokus sebenarnya hubungan sanitasi dasar dengan Tangan penggunaan air bersih. iya Air bersih. penggunaan air bersih kan masuk ke sanitasi dasar itu tadi. Hubungan sanitasi dasar dengan kejadian diare berarti hanya menghubungkan Penggunaan air bersih maksudnya gini Bu, biasanya kan masyarakat di daerah pesisir kalau nggak ada berdasarkan hasil ISPK ya. Puskesmas Semarang penggunaan air bersihnya karena sesuai dengan indikator ISPK itu kan enggak, karena biasanya masyarakat memang menggunakan biasanya kalau nggak ada air dia masih menggunakan air sungai minum. Jadi 3 yang diinginkan. Jadi kuesionernya itu mencuci tangan, air bersih, sama jamban. Sebenarnya. Kemudian tujuan khususnya awalnya sebenarnya kalau yang berhubungan umum aja ya. Perilaku cuci tangan ya. Praktik cuci tangan. Gimana ini Kak Evi? Kalau bagusnya sih ini tadi kan yang cuci tangan tambah dengan sanitasi dasar itu. Jadi 5 variabel. Kalau sanitasi dasar dia keempat ada
jamban, air bersih, buang sampah, dan limbah limbah rumah tangga. Jadi apakah Atau Ibunya mau nggak itu kemarin? Kan sempat awet katanya itu. Nah, maunya yang cuci tangan, Di sana. menggunakan air bersih, dan menggunakan jamban. kalau gitu judulnya Dikasih itu masuk dalam PHBS. Masuk dalam PHBS, ya. Ibunya diganti aja. Saya bilang. faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian diare itu Karena tiga. Kalau Faktor-faktor. tiga itu kemampuan saya. bisa lebih dari 3 deh. Bapak tiga ini cuma bisa tiga. tidak bisa tidak. Ya, kalau misalnya faktor kan bisa tadi kalau bisa cuci tangan, pengetahuan sikap dan tindakan. praktik cuci tangan. Ada tuh dia kalau dengan perilaku aja itu udah pengetahuan sikap dengan praktik cuci tangan. Itu maksudnya variabel bebasnya. Coba, ini maksudnya Bu ya. Nah, ini kan ada 2 variabel. Iya. Variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya itu tadi kalau misalnya dia pengetahuan, maka pengetahuan, sikap dan tindakan atau praktiknya ya, praktik pencegahan. Dalam satu konteks Nah, perilaku ya. itu domain perilaku dihubungkan dengan kejadian diare. Nah, begitu. Nah, kalau lihat skripsinya memang agak bingung memang ya. Ya, jadi ya, karena ini backgroundnya pendidik beda, itulah kata saya di kesehatan tuh beda itu. Jadi kita lebih misalnya di latar belakang itu tadi pun ya seharusnya dia piramida terbalik gitu. Nah, jadi sangat beda sekali ya. Nah, jadi kalau misalnya latar belakang kita variabel penelitian lah dulu ya. Jadi penelitiannya itu akarnya adalah kejadian diare, variabel terikat dulu. Jadi bukan di variabel bebasnya gitu. Nah, variabel terikat itu yang diteliti. Kemudian variabel terikat ini yang menjadi latar belakang diare itu apa? Jadi sebelum misalnya diare di konsep diare itu apa sebenarnya diare? Kan begitu ya. Misalnya diare itu buang air BAB lebih dari 3 kali dan encer kan itu ya. Nah, jadi kalau dia sudah 3 kali maka itulah disebut dengan diare. Nah, kemudian dari diare tadi prevalensi di dunia itu berapa? Kemudian di Indonesia berapa, Kalbar berapa, nah, prevalensinya Kalbar berapa, kemudian Kabupaten Sambas berapa, wilayah kerja puskesmas itu berapa. Nah, itu baru di latar belakang. Nah, kemudian baru dia masuk. Tapi sebenarnya nanti Bu ini ya, nanti kami ini ya Iya. masih. Jadi kalau judul ini kan nanti akan terkait dengan variabelnya, Bu. Jadi kalau kita membaca hubungan PHBS perilaku hidup sehat dengan kejadian diare, maka yang ditulis di sini di halaman 8 10 indikator PHBS. Berarti dikaitkan persalinan ditolong dengan nakes, memberi bayi ASI eksklusif dengan kejadian diare. Itu bahasanya. Tetapi kalau hanya hubungan perilaku dengan kejadian diare, maka yang dibahas pengetahuan ibu, sikapnya ibu, kemudian praktek cuci tangan dengan kejadian diare. Ada 3 variabelnya. Kemudian kalau yang tadi hubungan sanitasi dasar dengan kejadian diare, maka 4 variabelnya. Ada jamban, ketersediaan jamban, ketersediaan air bersih, ketersediaan tempat sampah, kemudian limbah rumah tangganya, bagaimana pengelolaannya dihubungkan dengan kejadian diare. Nah, gitu Bu. Jadi Ibu apa mau pilih salah satu aja perilaku saja, atau tadi PHBS dengan 10 indikator, berarti 10 variabelnya. Atau sanitasi dasar. Kalau perilaku saja, ya pengetahuan ibu, sikap ibu, kemudian praktek cuci tangan Dengan kejadian diare. dengan kejadian diare, ini aja dia kategorinya. Tapi tidak ada yang air bersih sama jamban tadi tidak masuk dia di situ. Gitu. Kalau cuma kalau misalnya mau hubungan perilaku dan sanitasi dasar, masuknya itu. Maksudnya tadi kalau dia pengetahuan itu pengetahuan terkait dengan diare, sikapnya tentang diare.
tindakannya dengan diare kan, tindakannya tindakan pencegahan tuh dengan diare. Nah itu diare. Nah Iya, berarti Ter- diingatkan ya. terserah si peneliti lah yang meneliti. Ibu maunya gimana? Perilaku hidup bersih kayak seperti ini boleh, judul seperti ini boleh, Boleh. bagus. Tapi isinya ya 10 yang kemarin saya sarankan 10. Nah, Kalau gitu berarti perilaku hubungan perilaku dengan ibu, dengan udah kejadian. perilaku Ah. dengan kejadian diare balita gitu. Iya. Jadi hubungan perilaku ibu Kejadian diare dengan kejadian diare pada balita. pada balita Itu yang 3 tadi. Dengan kejadian diare pada Nah, ya. Jadi hanya perilaku ibu balita dengan kejadian diare pada balita. Balitanya dibuang balitanya dibuang. supaya tidak dua kali. Oh, jadi hubungan perilaku ibu balita dengan kejadian diare. Balitanya Balitanya di belakang. di belakang. Hubungan perilaku Perilaku ibu dengan kejadian diare pada balita. Oh iya, balita tetap. atau yang tadi sarankan Tuti Sanitasi dasar sanitasi dasar dengan kejadian diare. diare. Atau tadi nih PABS ini yang banyak ini. Kan pengen habis tapi nggak mau banyak. Jadi hubungan perilaku Ibu dengan kejadian diare pada balita di bisa. nah, Jadi yang mau mana dulu ya tentukan dulu. Biar Saya baik. mau yang perilaku ibu. Oke, berarti dihapus ya. Biar gampang Bu. Perilaku nggak bingung, perilaku. Nanti di ini ya konsultasi kirimkan itu ya. Berarti Itu biasa itu tugas kami Tapi bimbing. harus benerin itu kalau ibu itu ya. Gimana? Hubungan Pembimbing boleh pembimbing 1, boleh pembimbing 2. berarti nanti yang A-nya ini tanggal ini ya Pak. Jadi tidak perlu dimunculkan PHBS yang 10 indikatornya ya. Nggak perlu. Diganti Tentang konsep diare itu. perilakunya, Nah, perilaku sama diare. diare. Diare dulu, dari diare sampai pencegahan sampai tata laksananya. Nah, nanti baru pengetahuan, sikap dan tindakan pencegahan itu. Iya. Lanjut ya Bu ya. Nanti ternyata teori predisposing, enabling, reinforcing ini juga salah isinya nih Bu. Jadi predisposing itu mungkin dia ada karakteristik ya, ada pengetahuan, ada norma, ada sikap, banyak sih sebenarnya. Predisposing itu masuk dia nanti pengetahuan, sikapnya di situ. Ibu kelamin. Praktik cuci tangan itu di situ ya Pak ya, praktik cuci tangan CTPS saya CTPS. Kalau kepemilikan jawaban ini di enabling ya. Enabling. Mungkin. Sarana prasarana itu masuk di faktor pemungkin. Enabling. Nanti ada dari nggak ada itu. Ini lagi pemungkin ini. Isinya Maksudnya PHBS ya di situ. oh dimasukin ke sini. Itu kan oh ya benar. Itu indikator tadi ya. Oh, iya.
peran suami, peran Peran keluarga, suami ya. peran keluarga, nakes. Peran keluarga, peran nakes, peran suami. Nah itu dia, penguat. Kemudian kalau tadi ketiga berarti variabel bebas itu independen ya. Independen itu dia mengikuti tadi pengetahuan, sikap, dan praktik. Pengetahuan, sikap, praktik CTPS. Pengetahuan eksamen. Nah ini dia. Praktik CTPS. Kemudian variabel dependennya kejadian diare. ya, ini variabel dependen atau terikat namanya ya. Itu kejadian diare pada balita di mana. Kemudian definisi operasional ini belum ada angka skornya ya, bukan belum melakukan penelitian. Jadi kejadian diare itu diare tidak diare. Kemudian pengetahuan nanti itu kategorinya pengetahuan kurang, pengetahuan baik satu itu pengetahuan kurang, dua pengetahuan baik. Kalau sikap positif negatif boleh, tidak negatif boleh. Sikap dan sikap negatif. Sikap positif. Belum ada skornya ya Bu ya. Jadi pertanyaan sikap itu biasanya dia skalanya dekat ya. Setuju, tidak setuju, sangat setuju, sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju. Jadi ada 4. Sangat tidak setuju nilainya 1, tidak setuju nilainya 2,
karena dia perilaku ibu. Iya. Oh, menggunakan dia apa dengan aktivitas yang diganti? Iya, yang dihilangkan. Tidak. Sesuaikan sama pengetahuan kita sama praktik Ya, kita. praktik pencegahan diare. Praktek minum diare itu ada TPS, tapi terlalu spesifik. Ya, satu variabel saja. Satu variabel bebas. Kalau dia sarana sanitasi dasar itu cuma ketersediaan aja. Jadi pertanyaannya itu hanya tentang observasi. Apakah ada jamban, sarana jamban yang tidak centang? Apakah mempunyai tempat sampah di rumah yang tidak centang? Ya, sanitasi. Buat observasi. Itu mau yang mana? Iya. Itu mau yang mana? Tempat pembuangan limbah kan ada atau enggak? Ada tidak? Ada nggak? Parit atau tempat pembuangan limbah tanahnya itu parit ya? Mengalir enggak? Dia masih dialirkan ke parit atau hanya tempat di halaman gitu? Ya tidak. Berarti kan hanya lembar surface ya. Observasi. Nggak perlu. Ada jaminan nggak? Ada resign nggak di rumahnya? Ada. Ya tidak. Ya. Ketimbang bikin pengetahuan itu kan 10 pertanyaan. Minimal 10. Jadi Kalau sebaiknya sih hubungan sanitasi hubungan dasar. sanitasi Hubungan ambil satu variabel ya. Hubungan praktik cuci tangan dengan sarana sanitasi dasar ya. Dua aja ya. Turunan yang 2 ini ada turunannya, yang satu ini turunannya 4. hubungan Cuma checklistnya observasi. Misalnya ada enggak jamban kan gitu. Airnya bersih atau tetap muji air itu. Muji air itu gimana? Hanya Tersedia ya, tersedia. ada airnya. Apakah menggunakan air bersih ya? Tidak. Dari ini sampai bersih. Tidak sampai detail itu. Betul sampai berapa Kan hanya panasnya ketersediaan sarana Iya. sanitasi dasar. Ketersediaan. Buang sampah, tempat penyimpanan sampah sementara. Tempat sampah enggak di rumah gitu kan? Habis Ya, itu. hubungan praktek cuci tangan memakai sabun Ya, CTPS dan sanitasi lingkungan. Oh, bakuan ada lagi banyak kalau itu. Ayo yang mana? Nah, nanti Kalau enggak atau dipikir aja yang mana yang ini. saya maunya sedikit mudah tapi kemarin itu Nanti saya kasih contohnya aja. mana? Contoh visionernya. Itu usahanya. Di artikel saya tuh ada diare itu dengan sen- Bakuan itu kan 2009, 2008 terus itu. Baru itu. Ya kalau mau baru ya punya konsepnya juga baru. Pokoknya gimana? yang tidak mengubah Gak mengubah terlalu banyak ya, ya tetap perilaku ibu tapi buat itu, buat buat kuesionernya visioner ada. kayak namanya seperti ini berarti Perilaku. Apa nggak usah buat tapi ngadopsi kuesioner yang sudah ada boleh. kan banyak penelitian Banyak ini yang udah. bisa, jadi ibu nggak usah buat. Pengetahuan tuh pertanyaannya apa, sikap itu apa, kan tidak. Tindakan pencegahan itu hubungan Perilaku tadi. Tetap perilaku ibu terhadap kejadian diare, tinggal ibu menambahkan di bab 2 itu konsep perilaku. Konsep perilaku. diare udah ada kan. Jadi tinggal nambah pengetahuan itu apa, sikap itu apa, nah, tindakan pencegahan diare itu apa saja kan. Selesai. Iya. Ini ada dia konsep perilaku tapi isinya ini belum lengkap. Baru dikit. Apa bahasa sambasnya apa? tidak cepat sendiri Nah, apa bahasa sambas kena kembang mataan bukan? Populasinya Indonesia ya, jumlah populasi yaitu jumlah bayi yang ada di wilayah Puskesmas Seberang yaitu 260 balita. Kemudian ada anak-anaknya yang nanti dimasukin dulu sampelnya bu.
nggak mampu. Dan Oh, jadinya. Di sampling. besar ada Ada. rumusnya. Iya. Rumus sampelnya itu mungkin sekitar 50-an atau 60 sampel misalnya ya. Masukkan rumus nanti. Dimasukkan rumus. Jumlah balitanya berapa tuh Bu di wilayah itu? 100. 260. Ini nanti pakai sampel aja. Total sampling ini yang untuk di bawah 100 ya. Kalau dia di atas itu harus diperhitung, ada hitungan sampelnya. Uji validitas kuesionernya nanti gimana Bu? Puskesmas yang terdekat dengan Semarang. Itu mau pakai buat sendiri apa ngadopsi? Kalau puskesmas yang terdekat, tapi kan puskesmas yang terdekat kan wilayah kerjanya besar. Ada satu tempat ya, misalnya 30-an. ya, satu desa ada yang dekat dengan Semarang ini, desa mana? Yang tadi ibu bilang pemecahan. Oh, desa jiran misalnya gitu. Puskesmasnya masuk ke puskesmas sebelah kan? Iya. Nah itu jadikan tempat untuk uji validitas kuesioner ini nanti. Di desa apa, wilayah kerja puskesmas apa. Jadi diambil misalnya 30 sampel. Diambil contoh ya, boleh 20 sampel. Nanti tinggal perhitungan hitungnya yang makin sedikit sampel uji validnya berarti lebih besar angka R-nya etanol. Kalau 70 berarti etanol 0,961. Analisis data. Ini mau pakai uji apa nanti Bu? Uji nanti kan data penelitiannya kan diolah, direkam skornya ya, dihitung ya, misalnya dari 10 pertanyaan pengetahuan itu responden 1 cuma benar 7, itu makanya skornya 7 berarti kan. Sampai responden 50 skornya berapa, nanti cuma 4 benarnya berarti 4, 7, 4, 3, 2, 1 misalnya 9, 10 itu skor total. Nah, nanti kan diolah datanya itu. Pengolahannya kira-kira mau pakai pengolahan apa dulu? Statistik sesuai yang ibu tulis di sini kan Santai ya, nggak usah terlalu tegang ya. Santai. Coba kita ngobrol biasa lah. uji Sisker itu namanya melihat hubungan atau korelasi ya Bu ya. Melihat hubungan atau korelasi variabel bebas itu tadi dengan kejadian diare. Pengetahuan ibu dengan kejadian diare dikorelasikan. Ada tidak korelasinya? Ada tidak hubungannya antara pengetahuan ibu yang pulang dengan kejadian diare? Nah itu hubungan korelasi itu nanti ujinya menggunakan square. Uji korelasi. Kemudian nanti itu penelitiannya didatangi ke rumah satu-satu
posyandu anggrek bulan 2 45, posyandu anggrek bulan 3 50, posyandu anggrek bulan 4 30, posyandu anggrek bulan 5 juga 23. Itu mau diambil semua 5 posyandu atau hanya salah satu posyandu? Dia tadi diambil semua, tapi yang posyandu 1 lebih banyak. Iya, berarti namanya teknik samplingnya adalah proporsional random sampling. Berdasarkan proporsi jumlah balita di puskesmas. Nah, makin banyak jumlah balita di posyandu A, berarti makin banyak jumlah sampelnya. Tapi besaran sampelnya dihitung dulu, Bu. Misalnya nanti 60, di situ ada 5 posyandu. Posyandu 1 jumlah balitanya banyak. Dari perhitungan kan berarti jumlah balita di posyandu, jumlah balita di posyandu ya, dibagi total balita yang 260 tadi dikali jumlah perhitungan sampel, misalnya 60 sampel ya, perhitungan besar sampel lagi ya, atau 75 misalnya, berarti dikali 75. Nah, nanti akan kelihatan makin banyak jumlah sampel di posyandu, jumlah balita di posyandu yang lebih banyak, sampelnya pasti lebih banyak. Rumus proporsional random sampling berdasarkan proporsinya. Gitu ya, Bu ya. Oke. Buku Sugiono ini ambil satu aja yang paling baru. Kita sama nih, metodologi kuantitatif RNI, riset and development ya. Jadi ambil yang 2019 saja dulu. Yang ininya tuh dihapus saja yang lama. Kecuali beda judul. Yang 2014 ini kan penelitian kuantitatif, ada kuantitatif ya. Yang diambil apa? Definisi ya. Definisinya kuantitatif. Ini sumber yang Sugiono 2014 ini dicek ya, Bu ya. Yang diambil apakah definisi variabel atau definisi apa namanya? Kalau misalnya tidak nyambung dengan penelitian itu mungkin bagus. WHO 2017. Sumber pustaka ya, Bu ya. Tahun 31. Diakses melalui HTTP diaksesnya tanggal 9 November 2021. Berarti 2021 itu mau nyusun skripsi. Ya, cek lagi Bu. 2023 mungkin. Sama yang bawahnya ini. Akses 9 November 2021. Jadi referensinya nanti dicek lagi ya, Bu ya. Oke, mungkin itu saja Pak. Dulu ya. Terima kasih Bu Sunarti. Baiklah, untuk selanjutnya saya persilahkan Bapak Helvi Juliansa MSMKes selaku Ketua Komisi 2 memberikan arahan dan masukan untuk Ibu Sari Rayani. Ya, terima kasih Bu Nurul Khairunisa, SKP Nurse MTEP ya. Yang saya hormati Bu Sunarti SKM MKes, yang berbahagia Ibu Sari Rayani ya, yang hari ini melaksanakan seminar proposal penelitian ya. Nah, jadi tadi ya, udah jelas ya bagaimana cara. Jadi kalau kita meneliti itu yang kita lihat para variabel perikatnya dulu ya. Ayo. Ayo boleh. Ya, kita lanjut Bu ya. Jadi ketika penelitian ya, sambil inilah kita cerita lah ya. Jadi kita mulai dari kejadian di hari.
Ini variabel terikatnya ya. Kemudian yang lain itu variabel bebas, terserah tadi apakah mau PABS, apakah sanitasi dasar, apakah terkait dengan perilaku ibu, kan begitu ya. Jadi itu variabel bebasnya, induk variabel bebas. Tapi kalau misalnya, maka disebut nanti diare ini disebut dengan variabel, ada diare, ada tidak diare. Nah, kalau diare semuanya maka dia tidak variabel namanya. Nah, dia disebut dengan variabel kalau ada diare dan tidak diare. Syarat variabel itu harus bervariasi. Nah, itu ya. Ada variasinya apa? Ada diare, ada tidak diare. Nah, ini variabelnya. Variabel terikatnya baru dikaitkan dengan variabel bebas. Nah, variabel bebas tadi yang misalnya tadi terkait dengan perilaku ibu misalnya. Nah, perilaku ibu yang dijadikan sebagai variabel bebas. Jadi hubungan perilaku ibu dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Semberang, Kecamatan Sambas, kan itu. Nah, kemudian latar belakangnya itu konsep tentang diare itu apa sebenarnya? Baru nanti prevalensi diare di dunia, kemudian di akhirat enggak Bu ya? Cukup di dunia saja prevalensinya. Nah, jadi nanti di dunia negara mana gitu ya, di seluruh dunia menurut WHO kan, World Health Organization ya. Nanti dari WHO, nanti di Indonesia, kemudian tadi bisa Riskesdas dulu ya. 2018 sekarang sudah ada SKI, pakai SKI ya. Survei Kesehatan Indonesia. Ini itu bisa dijadikan dasar untuk data sekunder ya. Kemudian di Kalbar itu berapa, Kabupaten Sambas itu berapa, baru di wilayah kerja Puskesmas Semberang kan di latar belakang tuh ya. Kalau ini kan zigzag nih latar belakang teman. Nah, sudah saya buatkan konsep latar belakang sini. Kemudian nanti di perumusan masalah ini kan ada dua, perumusan pernyataan dan pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaannya cukup satu saja. Nah, jadi di perumusan pernyataan masalah ini, pernyataan gini Bu, yang disebut pernyataan kan harapan dan kenyataan. Harapannya seperti apa? Harapannya kan balita ini dalam keadaan sehat kan, nah, tidak menderita penyakit apapun termasuk ya diare kan begitu ya. Tapi kenyataannya, nah, ada sekian jumlah balita yang menderita diare. Nah, itu yang disebut dengan desain dan desolen. Kesenjangan itu baru dibuat pertanyaan penelitian. Nah, pernyataan masalah ini harapannya apa? Ada dua paragraf nanti, harapannya apa, kenyataannya seperti apa. Nah, yang kenyataan itu sesuai dengan datanya ya. Kemudian pertanyaan penelitian, tadi kan ada kesenjangan ya antara harapan dan kenyataan, yaitu terjadinya diare. Nah, ketika variabel bebasnya tadi adalah perilaku ibu, maka yang ditanya adalah bagaimana perilaku ibu dengan kejadian diare pada balita. Jadi buat pertanyaan di sini ya berdasarkan pada kesenjangan pernyataan ya. Bagaimanakah perilaku ibu dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas. Ya, bagaimana hubungan perilaku ya? Bagaimana hubungan perilaku dengan sesuai dengan judul ya? Bagaimana hubungan perilaku dengan kejadian diare pada balita? Kemudian baru masuk pada tujuan penelitian. Nah, tujuan umumnya tadi adalah menjawab pertanyaan untuk mengetahui hubungan kan gitu. Nah, tujuan umumnya untuk mengetahui hubungan perilaku ibu dengan kejadian diare. Nah, begitu ya. Baru masuk di tujuan khusus. Nah, tujuan khusus itu baru diuraikan.
Misalnya untuk mengetahui, untuk mendeskripsikan kejadian diare, boleh juga misal pengetahuan ibu boleh balik lah ya. Untuk mendeskripsikan pengetahuan ibu, untuk mendeskripsikan sikap ibu, untuk mendeskripsikan tindakan pencegahan diare, pencegahan. Kemudian untuk mendeskripsikan kejadian diare, kan begitu. Kemudian baru di B-nya untuk mengetahui hubungan pengetahuan ibu dengan kejadian diare pada, kan gitu ya, pada balita. Nah, yang C untuk mengetahui hubungan sikap ibu dengan kejadian diare pada balita. Dan D untuk mengetahui hubungan tindakan pencegahan dengan kejadian diare. Nah, kan begitu. Kemudian manfaat. Siapa-siapa saja yang terkait dengan penelitian ini? Nah, pertama siapa kira-kira yang terkait dengan penelitian ini? Pertama kan ibu balita ya. Ibu balita. Siapa lagi? Puskesmas? Hah? Puskesmas. Nanti kan buat program puskesmas kan? Siapa lagi? Ya, kemudian ya, bagi misalnya istikara apa kan? Ya, boleh. Nah, ya. Bagi masyarakat, ini bagi masyarakat kan tidak terlalu ini. Tidak terlalu ada hubungannya. Masyarakat mana kan begitu ya? Nah, yang ada kaitannya. Nah, bagi peneliti misalnya apa kan? Ya. Baru di sini ada namanya keaslian penelitian. Nah, keaslian penelitian. Di sini ada nomor, kemudian penelitinya, kemudian variabelnya, judul ya, judul, kemudian variabelnya hasil kan di sini ya. Nanti persamaan perbedaannya apa dengan penelitian Anda kan? Nah, ya. Nah, ini PHBS tidak usah dimasukkan. Nah, langsung diare saja. Langsung diare. Langsung diare. Apa itu diare? Nah, gitu ya. Klasifikasi. Nah, tinggal tambahkan ini saja. Pengetahuan, sikap, dan tindakannya. Pengetahuan sikap dan tindakan maksudnya setelah diare. Nah, setelah diare. Boleh dimasukkan. Nah, tapi yang perilaku ini yang diuraikan nanti dijelaskan. Misalnya ini pengetahuan, sikap, tindakan, kan? Dan tindakan pencegahan di sini ya. Sini ada pengetahuan, sikap, dan tindakan pencegahan. Ya, termasuk tindakan pencegahan cuci tangan kan gitu ya. Apalagi tindakan pencegahan mengganti sebelum memberikan botol menggunakan air bersih, itu kan tindakan pencegahan yang sifatnya upaya melakukan pencegahan. Itu kan tindakan pencegahan. Dia melakukan tindakan pencegahan atau tidak kan gitu. Kemudian baru kerangka teori sesuai dengan teori dasarnya ya. Teori dasar, teori Green. Ya, Lawrence Green ya. Jadi teori menggunakan teori Green karena mengapa? Karena yang ditanya itu adalah tapi tidak bisa ini. Ya. Kan ini kan kasus nih. Belum ya? Tidak bisa loh kan kejadian diare. Tapi kan ini apa? Penyakit. Kalau perilaku itu kalau dia pencegahan.
Iya, diare kan penyakit nih. Jadi kan ada faktor perilaku, lingkungan, perilaku, yankes dan herediter kan. Nah, tapi kalau kejadiannya lebih pada ini. Nah, HL Bloom. Kayak HL Bloom ya Ibu ya. Nah, HL Bloom, Hendrik L. Bloom. Kalau Lauren Green meskipun yang depannya itu tadi perilaku, tapi yang maksud di sini kan kejadian diarenya, kan? Nah, kejadian diarenya, bukan misalnya perilaku merokok gitu lah, kan bukannya. Ya, Hendrik L. Bloom. Nah, nanti di variabel ini udah ditulis saja, tidak usah dipetak ini ya. Ini kotak buka, kemudian nanti buat kotak sendiri, misalnya pengetahuan, sikap, gitu ya. Nah, tindakan pencegahan kan dengan kejadian diare. Ya. Kan hanya 3 variabel bebas ya kan. Ini banyak nih, cari di internet banyak nih. Nah, ini nanti di variabel. Nanti dikonsultasikan ya lah, kirim via WA atau ini. Nanti saya koreksi lah ya. Nah, jangan sungkan untuk konsultasi ya. Ada dikirim, ada. Kadang-kadang kalau saya, Pak bagaimana Pak perkembangannya? Nah, kadang-kadang juga rasa malu gitu ya. Malu kan saking sibuknya. Waktu ini tidak ada betul. Satu koreksi satu penelitian saya aja belum saya buat ya. Ya tetap semangat lah Bu ya. Nah, jadi tetap semangat. Nanti ingatkan kami, bukan kami tidak peduli, tapi karena memang ya kondisinya begitu ya. Grup ini udah berapa grup? Saya ada 100 grup ada tuh. Grup WA tuh, ya grup sampai hang HP saya tuh. Nah ini juga kadang-kadang kalau udah masuk ini masuk ke bawah lagi kan. Jadi itu saja, mungkin sebenarnya masih banyak yang mau dikomentari, cuma nanti langsung saja lah ya perbaiki. Jadi tetap semangat Bu ya. Jadi jangan sampai mundur, jangan sampai ini, ya tetap pokoknya semangat ya. Nah saya kembalikan ke Bu Nurul. Terima kasih Pak Arfi. Nah, gitu ya Bu, kita sepakati ya berarti hubungan perilaku ibu dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Semberang. nih, Kecamatan Perilaku ibu dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas. Oke. Ini paling ringan. Berarti dimulai dari depannya juga nanti diselesaikan ya Bu. Terus Bu ini spasinya berapa ya Bu ya? Kok kayaknya bukan 2? Tidak 1,5 kan? Ya? Kayaknya 1,5 ya. Harusnya 2 ya Bu ya. Mulai bab 1 itu Bu, spasinya 2 ya. Iya, spasinya 2, ada spasinya 2. Ini kayaknya itu. Baru 1,5. Ini konsep diare dulu atau semua? Nomor latar belakang itu isinya identifikasi masalah yang masuk di sini ya kan adalah diare. Jadi, diare merupakan penyakit menular dan bla bla bla. Diare bisa mematikan, begitu kan ya. Baru prevalensi paragraf kedua itu baru prevalensi. Menurut datanya mengerucut ya Bu.
pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian, ya, pertanyaan penelitian. Kalau begitu nih, terus tujuan, baru manfaat, ruang lingkup, terus waktu, ada waktu penelitian, waktu dan tempat, kemudian baru keaslian. Jadi ya, baru di bab 2 tadi ya, konsep diare, ini ibu tadi, tinggal ditambahkan aja pencegahan diare tadi terlalu sedikit, bisa tambah lagi ya. Ada pencegahan diare. Kemudian konsep perilaku, baru kerangka teori. Teorinya kita pakai HL Bloom ya Bu. HL Bloom. Jadi hipotesisnya menyesuaikan judul ya Bu. Definisi operasional juga sama. Kemudian langsung ya, definisi operasional itu kejadian diare pada mereka, kemudian pengetahuan, sikap, praktik ya. Terus itu jadi instrumennya membuat sendiri apa mengadopsi? Katanya mengadopsi. Kalau mengadopsi berarti yang uji validitas tidak perlu. Jadi cukup di keterangan di sini pada penelitian ini menggunakan kuesioner siapa disebutkan aja ya. Pada penelitian siapa itu harus izin ya Bu ya. Nanti jadi nggak perlu itu uji validitas. Kalau adopsi berarti tidak perlu kembali beda ya? Nggak perlu uji validitas. Tapi Ibu harus izin dulu Pak sama yang punya kuesioner itu via email nggak apa-apa. Yang penting Ibu ada pemberitahuan izin menggunakan kuesioner untuk minta kami. Jadi dijawab sudah gugur secara itu. Karena tidak lapor kita itu ya. Kemudian dilampirkan di daftar pustaka. Ya. Ada yang tanyakan Bu? Nanti meskipun kuesionernya adopsi, yang bagian depan tetap buat sendiri kan ya, yang untuk identitas responden itu. Yang perlu diperhatiin nggak perlu itu Bu. Umur Ibu buat apa? Umur Ibu ada pengaruh nggak Bu? Nama balita nggak usah ditanyakan nama balita. Jadi nama identitasnya tidak perlu ya? Nama maksudnya nama balitanya buat apa gitu loh? Iya. Kalau misalnya umur balita apakah berpengaruh terhadap diare? Nama ibu sih hanya untuk mengetahui ini saja kan. Iya, kalau atas kan Bu ini ada nama balita. Oh, tidak perlu kan? Nggak perlu. Ya. Mungkin umur balita bisa. Umur balita boleh kalau umur balita itu. Iya. Kemudian alamat RT RW perlu kan? Oh ya perlu sih karena itu ya. Desanya Proporsional. ada 5 ya, ada 5 desa ya. Di posyandu. 5 posyandu, tidak 5 desa. Dia per posyandu. Oh gitu. Berarti ya, kasih nomor HP aja Bu. Nomor HP. Jadi kalau misalnya ada yang terlewat, nggak usah ketemu lagi telepon. Dulu. Tapi kalau misalnya kan banyak yang tidak punya nomor HP. Di sana nggak ada yang. Iya. Ada orang tidak punya HP ini ya. Oh ya. Hah? Kerja ladang dah. Bagian kalau beli HP itu tidak bisa mampu di kota mereka. Oh gitu. Iya. Berarti kalau mau dilihat berarti lewat kayak itu ya petugas kesehatan. Iya. ini. Oh iya. Kebetulan saya megang program media jadi dia hafal ya sama orang. Dia ini memang. Nanti disesuaikan aja. Jadi yang kira-kira mempengaruhi. Kemudian diare tidak diarenya kok belum ada tambahan di sini. Oh udah ada. Penyakit diare apakah balita itu pernah dengan diare 3 bulan terakhir? Oke. Baik. Ada yang nanyakan? Yang saya tanyakan ini misalnya pengetahuan. Jadi Ya. pengetahuan itu apakah perlu ininya Bu? Tingkat pendidikannya itu? Bukan.
diare, pengetahuannya tentang diare. Nanti kuesioner pengetahuan diare ada. Di bab 2 ini kan ada, boleh. Misalnya tanda gejala diare, ciri Definisi diare. apa itu diare? Apa penyebabnya? Tanda gejalanya apa? Gitu. Ya. Cara pencegahannya Cara gimana? pencegahannya